Salam Otomotif, tetap semangat ya. Sama saya Agung juga Pratomo. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan keselamatan kerja ya. K3 seperti itu, ini adalah itu kita harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa kok keselamatan dan kesehatan kerja harus diutamakan? Karena satu, untuk mengurangi kecelakaan kerja dan potensi-potensi pada para pekerja sendiri dan objek yang dikerjakan. Kurang lebihnya seperti itu. Dan nanti akan kami bahas terkait dengan rambu-rambu K3, kemudian penggunaan apa atau alat pemadam api ringan dan alat pelindung diri apa saja. Ya, simak nanti setelah berikut ini. Oke, ketemu lagi di sesi yang berikutnya adalah rambu-rambu. Ya. Rambu-rambu keselamatan kerja. Di belakang saya ini sudah ada beberapa gambar tentang rambu-rambu keselamatan kerja. Ada yang gambar warna, ya. Ada warna putih, biru, kuning, hijau, merah. Ya. Kemudian di situ juga dibedakan dengan bentuknya. Ada bulat, ada segitiga, kemudian ada segi empat. Apa sih maksudnya dan tujuannya? Misalkan di situ ada gambar bulat, di situ berisi adalah penggunaan wajib atau wajib ditaati, ya, wajib ditaati. Dan larangan, ya kalau bentuknya berdasarkan bentuk dulu. Kemudian di situ ada bentuk segitiga. Segitiga itu adalah untuk memperingatkan atau menunjukkan informasi tentang peringatan entah itu bahaya yang beresiko, misalkan di situ ada dekat dengan bahan peledak atau bahan yang mudah terbakar dan lain sebagainya. Kemudian yang segi empat, di situ bisa menunjukkan informasi ya terkait dengan informasi apa sih yang ada di dekat area situ, misalkan untuk zona aman, kemudian atau informasi terkait apa yang harus dilakukan atau himbauan apa. Kemudian kalau berdasarkan warna putih itu adalah untuk yang larangan. Ya. Kemudian warna merah, ya seperti ini ada warna merah. Ya. Di sini untuk larangan, ya, salahnya untuk larangan warna merah. Kemudian yang putih itu, ya adalah rambu-rambu yang untuk himbauan atau informasi. Ya, misalkan seperti ini putih, kemudian ini apa sih? Di situ ada dekat dengan apa atau lokasi apa yang menunjukkan sesuatu. Kemudian yang warna biru itu adalah wajib ditaati ya, atau tata tertib sebagai prasyarat. Misalkan di situ ada menunjukkan sarung tangan, oh berarti ketika masuk area situ harus menggunakan sarung tangan. Kemudian ada warna kuning itu untuk zona yang beresiko atau peringatan. Dan yang warna hijau itu adalah zona aman. Itu terkait dengan rambu-rambu. Berikutnya terkait dengan APAR atau alat pemadam api ringan. Ya. Sini bisa dilihat klasifikasinya. Ini yang jenis adalah dry chemical atau yang bentuknya serbuk. Di sini sudah ada keterangannya
Di sini bisa digunakan untuk klasifikasi kebakaran A, B, C, D, E. Ya, semuanya berarti bisa. Untuk yang bentuknya serbuk, ini dry chemical bisa. Kemudian dipastikan untuk perawatan ini, biasanya kalau yang jenis seperti ini adalah masa berlakunya kadaluarsa itu selama 1 tahun. Sehingga bagian belakang atau bagian ini mesti ada tabel tertentu. Silakan bisa digunakan atau bisa diperhatikan tanggalnya, sehingga jangan sampai itu dipasang di belakang ternyata sudah kadaluarsa lama, sehingga ketika nanti terjadi sesuatu dimungkinkan karena sudah kadaluarsa bubuk yang di dalam atau serbuk yang di dalam ini menggumpal, sehingga ketika diperlukan untuk menyemprot tidak keluar. Itu terkait dengan apa? Oke, nanti setelah ini kita demonstrasikan cara penggunaan apa. Ya, terima kasih. Kembali lagi kita akan mendemonstrasikan cara penggunaan apar. Kali ini kita coba di luar ruangan. Ya. Ini adalah apar. Di sini sebelum kita menggunakan, kita pastikan segelnya kita lepas. Ya. Kita tarik kemudian keluar lepas. Setelah itu kita lihat posisi apinya, posisi api dan arus angin. Jangan sampai kita ketika melakukan penyemprotan berlawanan arah angin, sehingga nanti akan kembali ke kita. Nah, setelah ini kita menggunakan metode pas. Satu adalah pull atau tarik penguncinya. Ya. Pengunci ini kita tarik. Ya. Nah, dia akan terlepas dari segelnya. Ya. Akan terlepas. Kemudian setelah itu aim atau kita arahkan moncongnya. Ya. Kemudian dari handle ini kita tekan atau squeeze, ya. Ya. Kemudian kita sapukan. Seperti itu. Ya. Itu kurang lebihnya untuk penggunaan dari apar. Baik, ketemu lagi di sesi yang berikutnya adalah penjelasan penggunaan APD atau alat pelindung diri. Di depan saya sudah ada beberapa alat pelindung diri yang sering digunakan di bengkel otomotif, antara lain adalah pelindung kepala, ada helm, kemudian ada topi, ya. Topi pun di bagian atasnya keras, kemudian ada kacamata, ada sarung tangan, kemudian di sini yang tidak lupa adalah buku manual. Ya, buku manual di sini ada acuannya keselamatan kerja. Ya, cara penggunaannya keselamatan kerja, baik acuannya, ada sepatu kerja dan lain sebagainya ada. Sehingga ketika kita melakukan pekerjaan sesuatu harus mengikuti petunjuk dari buku manual. Kemudian alat berikutnya ada earmuff, kemudian ada safety shoes atau sepatu kerja, kemudian ada yang masker yang akan kita gunakan nanti untuk membersihkan atau yang berdebu sehingga tidak merusak tubuh kita. Nanti masing-masing dari ini kita demonstrasikan satu-satu. Ya. Kita simulasikan alat yang pertama, helm. Ya. Dan ada topi juga. Ya. Ini sama, posisinya topinya itu tidak sembarangan di posisi yang bagian atas atau bagian bawah ini ada pelindungnya yang keras sehingga akan melindungi kepalanya. Kemudian ada kacamata. Ya, untuk melakukan ketika nanti kita bekerja di posisi atas, sehingga mata kita tidak terkena serpian atau kotoran yang dari posisi atas. Kemudian ada sarung tangan. Sarung tangan ini pun bagian telapak, ya, merupakan bahan yang jenis karet. Ya. Kemudian yang bagian dalam itu merupakan seperti kaos yang mudah menyerap keringat. Sehingga ketika bagian karet ini mengenai kunci atau yang alat yang kita gunakan, dia tidak licin. Kita lanjutkan di trailer ini. Ya. Sekarang kita mau menguncangkan dari bagian atas. Oke. Yang berikutnya ada APD yang untuk melindungi kaki. Ya.
Ini adalah sepatu, bahannya pun yang paling bawah atau solnya ini merupakan jenis yang karet sehingga tidak licin ketika kita kena pelumas. Kemudian bagian ujung kakinya ada ujung besinya sehingga ketika kita terkena sesuatu atau alat yang keras tidak mengenai ujung kaki kita. Baik, kemudian saya demonstrasikan untuk penggunaan masker. Ya. Ini masker digunakan untuk membersihkan seperti contohnya kampas rem, nanti kita simulasikan. Berikutnya kita simulasikan untuk penggunaan firma, ya. Untuk melakukan pekerjaan seperti contohnya menggelinding.
Baik, demikian tadi beberapa yang dapat kita pelajari, ya, antara lain tentang rambu-rambu K3, kemudian cara penggunaan apa, kemudian yang terakhir adalah yang penggunaan alat pelindung diri atau APD. Ya, semoga bermanfaat. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.